Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Lin Lanfang berkata, setiap kali orang tua memikirkan Siner yang sudah mati, hatiku sakit. Ini hanya masalah menunggu istana terpencil yang tak terukur dan Zhongnan Xianshan untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong. Jika dua negara adidaya membunuh Tan Yun dan Huang Fu Shengzong, maka ketika saatnya tiba, keluarga Zhongli kita pasti akan mencuci Huang Fu Shengzong dengan darah, ucap dari Lin Lanfang. Semua orang yang hadir benar-benar tidak tahu malu. Mereka meletakkan semua kesalahan di kepala Huang Fu Shengzong, tetapi mereka tidak memikirkannya. Jika bukan karena keluarga Zhongli yang ingin mendapatkan Huang Fu Shengzong, bagaimana mungkin Tan Yun membunuh mata-mata yang keluarga Zhongli telah ditanam di Huang Fu Shengzong? Nyonya tua itu benar, pada saat ini, tetua kedua berkata, kalau begitu pertama-tama kita akan menunggu kekuatan besar dari istana terpencil yang tak terukur untuk datang untuk duduk di kota, dan kemudian menunggu kabar baik bahwa Huang Fu Shengzong dihancurkan oleh dua negara adidaya, ucap dari tetua kedua. Pada saat yang sama, Wosh! Tan Yun mengemudikan perahu abadi yang lebih rendah dan berhenti terbang dari lautan awan yang luas. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi kota suci Zhongli. Setelah menemukan bahwa tirai menghalangi pandangannya, dia tidak bisa melihat situasi di kota, dan kemudian memasuki kota suci Zhongli. Kita hanya memiliki satu prinsip, orang-orang biasa di kota suci tidak akan terbunuh, dan selama orang itu adalah kultivator, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka, mereka akan semua terbunuh terlepas dari level mereka, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, semua mengangguk. Dari 5 wanita, siapapun yang paling membenci keluarga Zhongli adalah Nangong Yuqin. Karena 30.000 penduduk kota yang meninggal di kota Wang Yue juga adalah tempat tinggalnya dulu. Mata Tan Yun menunjukkan secercah cahaya dan berkata, kota suci ini sangat luas, pada saat ini, jika formasi besar rusak, saya khawatir anggota senior keluarga Zhongli akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, saya akan menarik mereka terlebih dahulu, dan kemudian membunuhnya, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun dan kelima putrinya memasuki ruang kultivasi Xianzhu, kemudian, Tan Yun mengatur penghalang untuk mencegah kesadaran spiritual orang mengintip, menutupi ruang kultivasi. Setelah semuanya selesai, Tan Yun membuka mulutnya, dan sebuah suara tua tertinggal di langit di atas gerbang kota, pergi dan beritahu Patriark, tetua agung ini mengundang para senior dari istana tak terukur. Biarkan Patriark datang menemui saya, ucap Tan Yun. Pada saat ini, dua murid dari keluarga Zhongli, di tingkat alam pemurnian jiwa yang menjaga gerbang kota berkata dengan penuh semangat, Penatua, tunggu sebentar, generasi muda akan melapor ke Patriark, ucap dua murid itu. Karena suara Tan Yun meniru Zhong Liliang, keduanya secara alami tidak merasa tertipu. Setelah mengatakan itu, salah satu anak muda, menaiki pedang terbang sangat bersemangat, terbang ke gerbang kota, dan kemudian, melalui susunan teleportasi, tiba di alun-alun di luar kuil Zhongli. Pria muda itu menyusutkan tanah menjadi 1 inci, dan sosoknya berkedip beberapa kali sebelum dia muncul di luar kuil Zhongli. Dia berlutut menghadap kuil, dan berteriak. Patriark, tetua agung telah mengundang kultivator dari istana terpencil yang tak terukur. Penatua agung meminta Anda menemuinya di luar gerbang kota, ucap dari murid itu. Begitu dia selesai berbicara, suara bersemangat Paman Zhongli Liliubo datang dari aula tertutup. Oke, tolong pergi dan beritahu para tetua, Patriark akan memimpin para tetua, dan Kit akan segera datang, ucap dari Zhongli Liliubo. Baik Patriark, setelah murid itu menerima pesanan, dia pergi. Pada saat ini, di kuil Zhongli,
Paman Zhongli yang sedang duduk di kursi, memandang lebih dari 200 tetua dan tersenyum, semuanya, apakah Anda mendengarnya? Apa yang dikatakan Patriark, istana tak terukur pasti akan mengirim kekuatan besar untuk memimpin klan kami, maka aku tidak bisa salah, ucap dari Zhongli Liubo. Lebih dari 200 tetua bergema, Patriark berpandangan jauh ke depan, Patriark itu bijaksana, ucap dari para tetua. Pada saat ini, Lin Lanfang memandang Zhongli Liubo dengan ramah dan tersenyum, aku akan membuatmu bahagia, jangan bodoh, kamu buru-buru menemui kekuatan besar dari istana terpencil yang tak terukur, ucap dari Lin Lanfang. Hahaha, aku menuruti perintahmu, aku akan melakukannya, ayo ikuti Patriark dan menyambut kekuatan besar, ucap dari Zhongli Liubo. Setelah mengatakan ini, Paman Zhongli melambaikan tangan kanannya, dan setelah pintu kuil terbuka, dia keluar dari kuil. Pejabat tingkat tinggi dan Lin Lanfang mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, Zhongli Liubo dan yang lainnya muncul dari udara tipis dari formasi teleportasi di dalam gerbang kota, dan berjalan keluar dari gerbang kota sambil tersenyum. Tepat ketika Zhongli Liubo hendak membuka formasi pertahanan besar, dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa hanya ada satu perahu roh, tergantung di atas gerbang kota. Dan tidak ada seorang pun di perahu roh. Zhongli Liubo adalah orang yang berhati-hati, sebelum dia melihat Zhongli Liang, dia pasti tidak akan membuka formasi pertahanan. Paman Zhongli Liubo masih dengan hormat mengepalkan tinjunya, memandangi perahu abadi, dan berkata dengan energi penuh, Patriark Zhongli Liubo, memimpin para tetua dari klan Zhongli, datang untuk menyambut para senior dari istana terpencil yang tak terukur, ucap dari Zhongli Liubo. Kemudian, lebih dari 200 tetua membungkuk berturut-turut. Dia berteriak, junior menyambut senior istana tak terukur. Pada saat berikutnya, Paman Zhongli Liu, yang sedang melihat perahu roh, tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan menemukan bahwa Zhongli Liang tidak muncul di perahu abadi, tetapi bagian depan perahu abadi seorang pria muda yang agak tampan berjubah putih muncul, dan 5 wanita cantik. Paman Zhongli memandang satu pria dan 5 wanita, dan ketika dia mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi keenamnya, dia tidak berani curiga. Jadi dia dengan hormat bertanya, apakah kalian senior dari istana tak terukur, ucap dari Zhongli Liubo. Suara Paman Zhongli Liu jatuh, dan tiba-tiba, Lin Lanfang yang ada di sampingnya, pucat, gemetar hebat, dan berteriak seperti hantu, jangan buka formasi pertahanan, pria itu adalah Tan Yun. Ini Tan Yun, Master Sekte Huang Fu Shengzong, ucap dari Lin Lanfang. Begitu kata-kata ini keluar, Paman Zhongli Liu tampak ngeri, dan lebih dari 200 tetua di belakangnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa Tan Yun berpura-pura menjadi suara tetua agung dan membiarkan dirinya dengan orang lain datang. Mereka lebih memahami bahwa sejak Tan Yun mengetahui bahwa Penatua Agung pergi ke istana tanpa batas, mengenai permintaan bantuan, kemungkinan besar Tetua Agung telah diracuni oleh Tan Yun. Semua orang jangan panik, Paman Zhongli berbalik ke para tetua dan meraung, kami memiliki formasi pertahanan yang hebat, jadi Tan Yun tidak akan masuk, ucap dari Zhongli Liubo. Menghadapi omelan, para tetua tiba-tiba terdiam, dan adegan Anda dapat mendengar jarum jatuh. Segera, Paman Zhongli melihat kembali ke Tan Yun, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan benar, Master, Sekte Tan, kamu membunuh Putri Patriark. Patriark telah berada di dinasti suci Zhongli ini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah balas dendam. Bahkan jika Patriark meminta Tetua Agung untuk mengundang Tuan Agung dari istana terpencil yang tak terukur, itu hanya akan mencegah Anda membunuh kita semua. Klan Zhongli saya telah mundur karena alasan semacam ini. Apakah kamu masih ingin menjadi agresif? Apakah keluarga Zhongli saya akan dihukum mati?
Akan terlalu kejam bagimu untuk melakukan ini, ucap dari Zhongli Liliubo. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, meskipun dia tersenyum, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Patriark Zhongli sangat fasih, Anda sangat dapat mengubah hitam menjadi putih. Kemampuan Anda untuk membingungkan benar dan salah sangat hebat. Kamu orang tua, mengirim ratusan mata-mata dari keluarga Zhongli, dan putrimu Zhongli Siner, untuk menyusup ke Huang Fuseng Zongku untuk berkomplot menghancurkan sekte suciku. Perilaku semacam ini adalah tabu antara kekuatan dan kekuasaan, dan itu juga merupakan provokasi yang tercela dan tak tahu malu. Membunuh putri Anda dan membunuh kle Anda, itu ulah mereka. Adapun kle Zhongli Anda, mengapa Anda tidak menyerang Huang Fuseng Zong saya, itu bukan karena Anda melihat kekuatan aku dan tidak berani. Ibumu dan Zhongli Liang sudah pergi ke pegunungan hukuman surgawi, jika bukan karena kekuatan kita di awal, jika tidak, ibumu dan Zhongli Liang tidak akan melepaskan Huang Fuseng Zongku. Anda pikir saya Tan Yun kesemek yang lembut, Anda bisa mencubitnya sesuka Anda, atau, ketika saya masih anak berusia 3 tahun. Tan Yun berhenti sejenak, matanya tertuju pada Lin Lanfang, mata bintangnya mengungkapkan kemarahan yang mengamuk, dan dia hampir meraung. Lin Lanfang, jika kamu tidak ingin orang tahu apa-apa, kamu tidak dapat melakukan apa-apa tentang dirimu sendiri. Anda memberitahu tempat kecilku di kota Wang Yue kepada Zhongnan Xianshan, bukankah Anda hanya ingin Zhongnan Xianshan membunuh penduduk desa untuk mengancamku? Selamat, Anda berhasil, Zhongnan Xianshan membantai penduduk desa berjumlah 30.000 orang, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Lin Lanfang, Zhongli Liliubo dan semua tetua klan Zhongli tahu bahwa Tan Yun bertekad untuk tidak membiarkan klan Zhongli pergi. Mata keruh Lin Lanfang dipenuhi dengan kekejaman, itu benar, Tan Yun, kamu benar, kamu membunuh cucuku, dan aku harus membunuh 30.000 penduduk kota. Tan Yun, silahkah marah, sekarang Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur, demi istana mendalam 6 surga untuk menangkapmu, kamu akan mati cepat atau lambat, ucap dari Lin Lanfang. Mendengar ini, Tan Yun tertawa dengan marah, itu benar, aku akan mencuci darahmu di kota suci Zhongli hari ini, itu apa yang seharusnya. Dan juga, jangan melamun, orang tua, istana Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur telah dihancurkan olehku, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Lin Lanfang tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, kamu tidak tahu malu bajingan kecil, Zhongnan Xianshan dan istana tanpa batas adalah kekuatan super dari benua hukuman surgawi, dan basis kultivasi terendah juga berada di tingkat keempat dari alam Ascension, bagaimana itu bisa dihancurkan oleh Anda, nak, kamu tidak takut untuk berbicara besar, ucap dari Lin Lanfang. Lin Lanfang maju selangkah, membusungkan dadanya, dan mencibir. Binatang kecil, apa pendapatmu tentang keluarga Zhongliku? Datang ke sini jika kamu mau, jadilah liar jika kamu mau. Orang tua ini berdiri di sini menunggumu, tapi sayang sekali, tapi itu juga jika kamu menghancurkan formasi pertahanan klan kami. Biar ku beritahu, formasi pertahanan klanku peringkat abadi tingkat rendah yang diatur oleh leluhurku, ucap dari Lin Lanfang. Pada saat ini, Paman Zhongli mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan kejam, ibuku benar, kau bajingan yang membunuh putriku, jika memiliki kemampuan, hancurkan formasi pertahanan yang hebat, tapi sayangnya, kamu bajingan tidak bisa melakukannya sama sekali, ucap dari Zhongli Liliubo. Pada saat ini, lebih dari 200 tetua mencibir. Di hati mereka, ada formasi pertahanan yang hebat, dan kota suci Zhongli tidak dapat ditembus. Bahkan jika seseorang dari alam Ascension menyerang, itu tidak akan mampu menembusnya selama 3 atau 5 tahun. Jika dia merasa bahwa formasi pertahanan yang hebat akan dilanggar, dia pasti sudah melarikan diri. Pada saat ini, telinga Tan Yun berlama-lama dengan kata-kata yang sangat memalukan seperti, bajingan kecil,
binatang kecil, tetapi tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia tidak bisa tidak marah. Selain itu, memikirkan kematian 30.000 penduduk desa, api kemarahan membakar di dadanya, api kebencian ini ingin meledak di dadanya. Mata Tan Yun berubah dari marah menjadi merah, dan ada kilau haus darah di merah. Tan Yun meraung, hari ini, aku akan memulai pembunuhan besar-besaran. Tubuh api Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun melonjak hingga 300 kaki, dan tubuhnya sama mengejutkannya dengan magma. Rambutnya yang menari terbakar seperti api lava. Segera setelah itu, Tan Yun menukik turun dari perahu abadi seperti percikan, mengangkat kedua tangannya yang besar, dan membanting layar formasi di atas gerbang kota, meraung, hancurkanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, Lin Lanfang dan bahkan semua anggota senior klan Zhongli ketakutan sampai putus asa. Boom! Dengan ledakan keras, tirai cahaya parit bergoyang pada saat lengan Tan Yun terbanting. Segera setelah itu, formasi di atas gerbang kota ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti kulit telur. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun terpental 1000 kaki, lalu ditembak jatuh, dan menginjakkan kaki kanannya di layar formasi. Bang! Dengan suara pertama, formasi di atas gerbang kota hancur. Segera, formasi besar dengan radius 90 juta mil runtuh dan hancur ke udara pada waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara ketakutan Zhongli Liubo berhenti tiba-tiba, tetapi itu adalah Tan Yun yang tingginya 300 kaki, dengan kaki kanannya yang seperti rumah, menginjak-injak Zhongli Liubo hidup-hidup. Nak, anakku, ucap Lin Lanfang berteriak sambil menangis, berbalik dan melarikan diri menuju susunan teleportasi di dalam gerbang kota, sambil buru-buru menghadapi lebih dari 200 tetua, dia memerintahkan, lari, ayo lari, ucap dari Lin Lanfang. Lebih dari 200 tetua melompat ketakutan dan terbang menuju Lin Lanfang. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap, muncul di belakang para tetua, lengan kanannya menyapu 1000 pasukan, dan menyapu para tetua. Lengan raksasa yang menyapu langit langsung membuat kekosongan 100 mil dalam radius berkeping-keping. Tidak. Ah! Bang bang bang! Dalam ratapan keputusasaan dan ketidakberdayaan, lebih dari 60 tetua, setelah disapu oleh lengan kanan Tan Yun, seluruh tubuh, dari langit yang rendah cantik bunga darah kematian, tidak ada tulang yang tersisa, tidak ada jiwa yang tersisa. Bunuh! Bunuh! Ucap Sen Subing, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Zhong Wu Xiao, Tantai Xianer, mereka membawa cahaya pedang satu demi satu, dan menyebar ke para tetua yang melarikan diri. Puci, puci. Darah di langit seperti hujan, dan tulang-tulangnya berjatuhan. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 200 tetua klan Zhongli semuanya terbunuh. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun yang tingginya 300 meter, tiba-tiba menyusut ukurannya dan berubah menjadi tinggi orang normal. Setelah mengejar Lin Lanfang, dia memukul punggungnya dengan telapak tangan yang ringan. Lin Lanfang melemparkan 3 panah berdarah berturut-turut, dan organ internalnya terluka parah. Tubuh tua itu seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh ke tepi susunan teleportasi di bawah. Tidak, tidak. Lin Lanfang gemetar, merangkak menuju formasi teleportasi dengan susah payah seperti kura-kura. Ah! Tiba-tiba, Lin Lanfang mengeluarkan ratapan histeris, tetapi Tan Yun yang muncul di depan Lin Lanfang dengan niat membunuh dan menginjak tangan kanannya. Skeiki crack. Tan Yun perlahan mengerahkan kekuatannya, menghancurkan tangan kanan Lin Lanfang menjadi terak. Ah, tanganku! Sementara Lin Lanfang berteriak, Tan Yun meremukkan tangan kirinya dengan kakinya. Jeritan Lin Lanfang begitu keras hingga bisa terdengar hingga ratusan mil. Pada saat ini, para kultivator klan Zhongli tidak jauh dari gerbang kota menemukan bahwa kepala klan Zhongli dan tetua klan Zhongli semuanya mati,
dan mereka semua melarikan diri dengan panik. Tan Yun menginjak wajah Lin Lanfang dengan kaki kanannya, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi seluruh kota suci Zhongli, dan berkata dengan keras, "Saya Tan Yun, penguasa Huang Fu Shengzong saat ini, dengarkan, yang bukan kultivator keluarga Zhongli, semua berlutut di tanah, master sekte ini tidak akan membunuh. Dan para kultivator, semua harus mati hari ini," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, lebih dari 3 juta non-kultivator di kota suci Zhongli, panik dan bingung, semua berlutut di tanah. Pada saat yang sama, lari, Huang Fu Shengzong akan datang. Lari untuk hidupmu. Dan 5 juta kultivator yang tersisa, beberapa naik ke udara, beberapa menginjak pedang terbang, mencoba berziarah melarikan diri ke arah luar kota. Jelas mereka tahu keluhan antara Huang Fu Shengzong dan keluarga Zhongli-nya. Pada saat ini, Lin Lanfang di kaki Tan Yun, suara kelemahan mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. "Tan Yun, kamu iblis, kamu adalah iblis," ucap dari Lin Lanfang. Ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan, "Orang tua, sejak saat Anda klan Zhongli mengirim mata-mata ke Huang Fu Shengzong saya, klan Zhongli Anda hancur. Dan untuk dikuburkan bersama 30.000 orang yang mati untuk saya," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Lin Lanfang, dan tanpa ragu, dia berkata, "Beritahu master sekte ini, di mana pedang dewa 5 atribut di klanmu," ucap dari Tan Yun. Lin Lanfang berkata dengan ekspresi kusam, "Di cincin alam semesta putraku," ucap dari Lin Lanfang. Mendengar ini, Tan Yun menghancurkan kepala Lin Lanfang dengan satu kaki. Segera, sesosok muncul di luar gerbang kota dalam sekejap. Dari cincin penyimpanan paman Zhongli Liu, dia menemukan pedang 5 warna seluruh tubuh. Dan itu adalah pedang wanita. Artefak yang luar biasa, itu seharusnya pedang suci yang digunakan setelah dewa musuh turun ke benua hukuman surga. "Pedang ini tepat untuk digunakan Ziyan," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan pedang ilahi pada saat itu, 5 putri termasuk Shen Subing telah meluncurkan serangan spiritual pada para kultivator yang telah melarikan diri dengan rapat di langit. Dalam sekejap, kesadaran spiritual yang kuat dari 5 wanita, seperti gelombang yang tak terlihat, menelan kehampaan puluhan juta mil. "Ah, maafkan aku. Kami masih tidak ingin mati." Dalam ketakutan memohon belas kasihan, seluruh tubuh lebih dari 2 juta kultivator keluarak Zhongli meledak dari kehampaan. Untuk sementara waktu, langit diselimuti kabut darah, dan langit ditelan oleh hujan darah. Setelah itu, kelima wanita melewati susunan teleportasi dan mencapai kedalaman dinasti suci Zhongli, di alun-alun di luar kuil Zhongli. Boom! Tan Yun melakukan serangan spiritual yang lebih kuat daripada kesempurnaan agung alam Ascension, 30% lebih kuat, menyebar ke kehampaan ke segala arah. Kemanapun kesadaran spiritual berlalu, kehampaan dipenuhi dengan retakan padat di ruang gelap. Segera, lebih dari 3 juta kultivator, di bawah tekanan kesadaran spiritual, berubah menjadi hujan darah. Hua hua hua. Untuk sementara, darah membasuh kota suci Zhongli, dan darah berubah menjadi aliran di tanah. Beberapa saat kemudian, tidak ada lebih dari 5 juta kultivator dari dinasti suci Zhongli yang selamat. Pada saat ini, lebih dari 3 juta orang yang merangkak dalam hujan darah, yang bukan kultivator klan Zhongli, ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga lupa menangis. Pikirannya menjadi kosong karena ketakutan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di langit. "Ingat, master sekte ini tidak membunuhmu, itu adalah garis bawah dari master sekte ini. Mulai sekarang, tidak akan ada klan Zhongli di benua hukuman surga, kota hukuman surgawi yang pertama ini akan diubah menjadi kota kematian hukuman surgawi mulai sekarang. Karena Anda bukan kultivator, oleh karena itu, master sekte ini akan memberi Anda waktu 10 tahun untuk meninggalkan kota ini."
Setelah 10 tahun, jika masih ada orang di sini, ini Master Sekte akan melakukan apa yang aku katakan, dan membunuh mereka semua tanpa belas kasihan. Dan juga, dengarkan baik-baik, Master Sekte ini berbelas kasih tidak membunuhmu. Master Sekte ini tidak menyelamatkan hidupmu, jika kalian akan membalas dendam dari Huang Fu Shengzong saya di masa depan. Tentu saja, jika kamu akan membalas dendam, selama Huang Fu Shengzong saya tahu, ke-9 klan akan dihancurkan. Kalian bisa melakukannya untuk dirimu sendiri, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun melihat ke belakang dan menghancurkan kuil Zhongli dengan satu pukulan. Selanjutnya, menghancurkan semua bangunan keluarga Zhongli di belakang kuil Zhongli. Pada akhirnya, setelah Shen Subing menjarah properti keluarga Zhongli, Tan Yun mengendarai perahu abadi, membawa kelima putrinya, keluar dari kota suci Zhongli, dan terbang menuju pegunungan Canggu, pegunungan kedua, yang dikenal sebagai benua hukuman surga. Ada ribuan sekte abadi di pegunungan Canggu, dan 3 kekuatan utama adalah keluarga tersembunyi dengan 3 nama keluarga Zhongwu, Qili, dan Sihong. Menurut legenda, ketiga keluarga besar ini tidak bertanya tentang urusan dunia, tetapi Tan Yun tahu bahwa ini hanyalah omong kosong. Jika mereka tidak bertanya tentang dunia, bagaimana mereka bisa mengirim mata-mata untuk menyusup ke Huang Fu Shengzong dan merencanakan untuk menduduki sarang murai? Perahu abadi seperti kilat berkilauan besar, bola-balik di langit biru. Di perahu abadi, ada 6 menara. Di dalam 6 menara, Tan Yun dan kelima putrinya secara alami berkultivasi. Waktu berlalu, dan perahu roh terbang dari langit selama 2 tahun 4 bulan. 5 tahun telah berlalu sejak Tan Yun meninggalkan pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersila di lantai 12 Menara Suci Linglong, telah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam Ascension. Dan Yukin, Meng Yi, Xiao, dan Xianer di 4 menara lainnya, setelah meminum pil Ascension, juga memasuki level ke-7 dari alam Ascension satu demi satu. Shen Subing di menara terakhir, dengan alam tertinggi, dipromosikan ke tingkat ke-8 dari alam Ascension. Tan Yun melangkah keluar dari menara suci dengan senyum puas ketika dia pertama kali muncul di perahu roh. Kelima wanita itu juga melangkah keluar dari gerbang menara, berdiri berdampingan dengan Tan Yun, menatap langit yang menjulang di bawah laut dari awan pegunungan kuno. Shen Subing mengulurkan jari gioknya, menghaluskan sutra biru yang telah diacak-acak oleh angin, dan berkata dengan lembut, "Tan Yun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keluarga Qili?" ucap Shen Subing. Keluarga Li itu akan memakan waktu setengah bulan lagi, dan setelah itu mencapai keluarga Sihong. Akhirnya hancurkan keluarga Zhongwu, dan kemudian kita dapat kembali ke pegunungan hukuman surgawi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Menurut waktu, kita telah pergi dari sekte selama 5 tahun. Sangguannya seharusnya dipromosikan ke alam Ascension, selain dia, kita tidak tahu apa kekuatan utama dari istana mendalam 6 surga. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah, saya khawatir ketika Kaisar Abadi 6 surga bereinkarnasi dan datang ke benua hukuman surga, kultivator lain di alam abadi 6 surga juga akan bereinkarnasi dengan Kaisar Abadi 6 surga, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, di tanah selatan yang ekstrim dari benua hukuman surga, tempat tinggal manusia, ada sepotong daratan setinggi 60 juta mil, itu disebut Wolong Xianyuan. Dataran tinggi yang hijau dan berumput ini mencakup area seluas 880 juta mil. Disebut Wolong karena topografi dataran abadi ini terlihat seperti 108 naga raksasa melingkar dari langit. Di Wolong Xianyuan, terdapat 108 puncak peri, yang masing-masing terlihat seperti naga raksasa dengan kepala terangkat tinggi, sehingga disebut wilayah Puncak Wolong. Wilayah Puncak Wolong adalah tempat tinggal sangguannya, penguasa istana mendalam 6 surga hari ini.
Di puncak utama Wolong, yang paling megah di wilayah puncak Wolong, terdapat sebuah istana yang sangat megah. Di puncak di luar istana, ribuan air terjun abadi yang dibentuk oleh energi spiritual yang kental dari langit dan bumi berguling, yang sangat spektakuler. Pada saat ini, di luar aula istana mendalam 6 surga, seorang pria berusia 60 tahun dengan tulang dao dan gaya abadi berdiri dengan alis horizontal dan garis vertikal, seolah-olah dia telah menghadapi masalah yang sulit dan ingin melapor ke sang guanya. Orang tua itu adalah leluhur besar istana mendalam 6 surga, yang bernama Ni Duanhong. Pada saat yang sama, dia juga ayah mertua sang guanya. Setelah sang guanya bereinkarnasi, dia tumbuh bersama Ni Lingyun sebagai kekasih masa kecil, dan akhirnya berkembang dan menghasilkan buah. Keduanya melahirkan putri mereka saat ini, yang bernama Ni Rou. Menantu perempuan tua, ada sesuatu terjadi, ucap Ni Duanhong cemas. Boom! Pada saat ini, pintu istana setinggi 1000 meter terbuka perlahan, dan sang guanya memancarkan momentum dunia, dan dia adalah satu-satunya, dan melangkah keluar dari aula mendalam 6 surga. Betul sekali. Sang guanya membutuhkan 6 tahun sebelum dan sesudah, dan akhirnya dari tingkat ke-9 dari alam Ascension, ke dalam kesempurnaan agung dari alam Ascension. Ayah, menantu perempuan menemuimu, ucap sang guanya melintas, muncul di depan Ni Duanhong. Dan berkata sambil tersenyum, ayah, bagaimana, ucap dari sang guanya. Mendengar ini, Ni Duanhong menghela nafas, ya ayahku akan memberitahumu tentang ini. Apa yang aku tahu, sebagai imbalan atas mata-mata yang dikirim oleh ayahmu, lebih dari 700 ahli alam Ascension dari istana tak terbatas bergegas keluar untuk menyerang Huang Fusengzong. Pada akhirnya, tidak ada yang selamat, semua mati, ucap dari Ni Duanhong. Apa, semua mati? Setelah sang guanya terkejut, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun memang reinkarnasi dari penguasa tertinggi Hong Meng, ucap dari sang guanya. Pada saat ini, Ni Duanhong berkata lagi. Dan Zhongnan Xianshan, orang-orang yang kami kirim, tidak peduli apapun dia dipanggul dari luar Xiandao, tidak ada yang menjawab. Zhongnan Xianshan telah dibentuk untuk melindungi gunung, dan orang-orang kita tidak bisa masuk dan mencari tahu. Aku memikirkannya, mungkin Zhongnan Xianshan juga dihancurkan oleh Tan Yun. Ya Tan Yun pasti telah melewati mulut Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur, dan mengetahui bahwa 6 istana mendalam surgawi kita, Sekte Suci Huang Fu yang mengirim 2 kekuatan utama untuk menyerang, ucap dari Ni Duanhong. Mendengar ini, sang guanya jatuh ke dalam hubungan jangka panjang, setelah merenung, dia dengan serius berkata, ayah, apakah Anda tahu cara Tan Yun melakukan sesuatu, ucap dari sang guanya. Ni Duanhong mengangguk dan berkata, saya telah mendengar tentang ini sebagai ayah, dia tidak pernah lunak pada musuh. Yang lebih penting, Tan Yun telah mengalami banyak pertempuran, dan dia tak terkalahkan, ucap dari Ni Duanhong. Setelah Ni Duanhong selesai berbicara, sang guanya bergumam pada dirinya sendiri, tak terkalahkan dalam pertempuran, cepat dan tegas, dan kejam. Maka pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa hanya ada satu alasan mengapa Tan Yun tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Istana 6 Surgawiku, dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia menyerang, bahkan jika aku berada di kesempurnaan agung alam Ascension sekarang, aku mungkin bukan lawannya. Bagaimanapun, dia dulu adalah salah satu dari 3 dewa agung, ucap dari sang guanya. Setelah jeda, mata sang guanya mengungkapkan pandangan tegas, ayah, aku segera memimpin beberapa elit dari alam Ascension di istanaku akan menyerang Huang Fusengzong. Dari istana mendalam 6 surga, suamiku akan bertanggung jawab, ucap dari sang guanya. Sang guanya dapat dikatakan sangat cerdas, dia melihat dari perilaku Tan Yun,
dia dapat dengan akurat menilai bahwa alasan mengapa Tan Yun tidak segera menyerang istana mendalam surga setelah kultivator istana terpencil yang tak terukur yang terbunuh adalah karena Tan Yun mengetahui bahwa dia bukan lawan dari istana mendalam enam surga. Tujuan reinkarnasi sangguannya ke alam bawah adalah untuk membunuh Tan Yun. Hanya dengan membunuh Tan Yun, dia bisa menjadi bulu dan naik. Setelah kembali ke alam abadi, dia akan kembali ke utusan alam dewa kekacauan. Karena itu, dia harus membunuh Tan Yun. Malam tiba, angin dingin, dan salju lebat turun dari pegunungan Canggu. Sebuah perahu abadi turun dari langit bersalju ke puncak-puncak yang dipenuhi aura. Di puncak-puncak, ada monumen besar setinggi 10.000 kaki. Di depan tablet batu, seorang murid keluarga Kili di alam pemurnian jiwa memandang pria dan 5 wanita di perahu abadi. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 6 orang termasuk Tan Yun, dia masih arogan. "Siapa yang nama kalian?" ucap dari murid itu. Alasan mengapa pemuda ini tampak seperti lubang hidungnya menghadap ke langit adalah karena di belakangnya berdiri keluarga Kili, itu salah satu dari 3 keluarga tersembunyi. Tan Yun melirik pemuda itu dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, dan berkata dengan ringan, "Kamu memiliki nada yang sangat keras. Jika saya tidak mendaftar, apa yang akan terjadi?" ucap dari Tan Yun. "Hehehe, jika kamu tidak menandatangani naik, cepat tinggalkan. Aku pernah melihat orang sepertimu yang lebih tinggi dariku, kenapa pikirku, aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Pemuda itu mencibir dan menunjuk kembali ke loh batu, keluarga Kili, di atas koin berkata, "Jangan buka matamu untuk melihat tempat apa ini," ucap dari pemuda itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, mengambil langkah ke arah pemuda itu, dan muncul di tubuh pemuda itu. Pria muda itu mundur selangkah ketakutan dan berkata dengan tegas, "Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap dari pemuda itu. Tan Yun menutup telinga, dia menatap tablet batu, nadanya masih acuh tak acuh, "Saya hanya berpikir tablet batu ini merusak pemandangan," ucap dari Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun mengulurkan jari dan perlahan menyentuh tablet batu. Saat berikutnya, adegan yang membuat pemuda itu sangat ketakutan muncul, tetapi saat jari Tan Yun yang tampaknya biasa menyentuh tablet batu, retakan besar mulai menyebar dengan cepat ke arah tubuh tablet itu. Dalam sekejap, monumen besar setinggi 10.000 kaki itu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Ketika Tan Yun menarik jarinya, monumen batu setinggi 10.000 kaki itu, crash. Jatuh ke belakang. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, menatap Tan Yun dengan mata lebar, keringat menetes dari dahinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.